Sedikit kendala, bukan sesuatu yang wow, ada aja kendalanya sedikit. Di Gunung Fuji ini tidak boleh ada tenda yang dibangun. Arigato, thank you. Akhirnya temanku Fatan boleh naik. Teman aku Fatan tadinya nggak boleh masuk karena dia tidak punya penginapan di atas. Sekarang kebijakan untuk naik ke Gunung Fuji itu agak diperketat karena banyak turis yang semena-mena. Jadi yang nggak punya penginapan, mereka nggak boleh naik sekarang. Mereka cuma boleh naik tektok atau jam 2 pagi baru boleh naik. Akhirnya. Tapi tadi dia bilang harus tanyakan ada. Yeay. Dan kita start pendakian di ketinggian 2400 mdpl gitu ya. Iya. Ini sama seperti Gunung Abang, ya. 12.800. Kalau kalian lihat treknya tuh yang ketutup kabut. Start awalnya treknya itu seperti jalur Gunung Batur. Tapi lebih tertata rapi. Kita start jam 5 kurang 15 menit. Kita harus pelan-pelan. Kalau kalian dengar suara anginnya. Kok ada yang lewat situ? Tuh lihat pendakinya. Dan ini orang-orang Jepang, pendaki-pendaki Jepang. Cerah ya besok ya. Sebenarnya jalur di Gunung Fuji ini menurut aku sangat bersahabat. Cuma yang menjadi tantangan adalah tipisnya oksigen di gunung ini. Kalian bisa dengar sendiri nafas aku yang tersengal-sengal setiap kali melangkah. Macet guys. Dingin. Gunung Fuji ini tidak ada pohon besarnya. Pohonnya kecil-kecil. Jadi aku tuh kalau lihat pohon, aku ingat pitaku. Dari Bali tuh aku kepikiran bawa pita nggak ya? Karena tahu Jepang ini tertib banget, ketat banget, nggak mungkin bisa sembarangan untuk ikat-ikat pita. Wow, bagus sekali di belakang. Jadi ini rombongan orang-orang Jepang yang mau naik ke puncak Gunung Fuji. Dan mereka rata-rata mungkin umurnya 40 tahun ke atas.
Kayaknya mungkin lebih tepatnya mereka open trip ya. Jadi madongnya kuat kok. Yang naiknya biasanya udah. Iya, kan kita istirahat. Iya. Kalau dibilang landai, nggak juga ya. Cuman mereka itu lebih ditata aja. Lebih ditata aja dari sana. Tapi ini sebenarnya naik dan mereka tuh pintar. Mereka bikin zigzag. Zigzag. Aku sebenarnya nggak haus. Cuman karena ini dingin, kita harus, justru karena dingin kita harus lebih banyak minum air. Supaya badan kita tidak dehidrasi dan supaya kita tidak kena penyakit ketinggian atau AMS. Karena dehidrasi itu yang sebenarnya memicu AMS. Dan menghindari hipotermia. Karena hipotermia itu ada gejalanya ya. Jadi dia nggak langsung drastis ke gejala yang paling parah. Biasanya dia ke gejala-gejala awal. Kita dibuat cepat lelah, kita dibuat halusinasi, lalu tiba-tiba suhu badannya menurun drastis. Dari 1700. Zoo. Ini mirip trek ke Puncak Timur. Kalau Puncak Timur itu kita langsung miring ke atas naik. Kalau di Fuji kita diarahkan untuk landai dulu dengan jalur zigzag. No. Kalau dari video landai. Tapi ya lumayan lah. Lihat kakinya gini terus. Turunan tuh. Kakinya gini terus nih. Nggak lurus. Lihat kakinya. Nah. Nih lihat kaki saya nih. Nih. Jadi cuman visual dari video aja landai. Tapi memang sengaja dibuat mudah untuk naik seperti ini. Kabut guys. Nah, ini ada jalur eskavator yang ditutup karena memang bukan jalurnya pendaki. Dan ini jalur kita, pendaki. Terlihat pos 6 ya? Ya? Dan ini baru benar-benar landai. Ini landai. Cuaca ini masih tergolong aman untuk pendaki karena kalau memang badai, Gunung Fuji ini ditutup. Benar-benar nggak boleh ada yang naik. Dan kerennya, Gunung Fuji ini punya aplikasi yang bisa diakses sama pendaki yang mau naik ke sini. Dan aplikasi itu selalu ngasih tahu kita bagaimana cuaca di gunung. Keren banget ya. Gunung Fuji ini ketinggiannya 50 meter lebih tinggi dari Rinjani. Dia punya ketinggian 3.776 mdpl. Dan dia termasuk gunung stratovolcano, yang artinya gunungnya masih aktif dan dalam keadaan tidur. Jadi sewaktu-waktu mungkin ada
letusan. Pos 6 Gunung Fuji. Jadi ini ada restoran seperti ini, kita bisa duduk-duduk. Aku melanjutkan perjalanan dari pos 6 sekarang ke pos 7 tempat penginapan aku. Jalurnya sudah bukan pasir tapi batu-batuan. Orang Indonesia. Halo. Jalurnya batu-batuan seperti ini. Tetap selalu ada pengamannya tali seperti ini. Dan pijakannya ada kayunya supaya terlihat lebih rapi dan enak aja gitu dipijak. Ini naik ya. Tuh. Dan durasi dari pos 5 ke pos 6 itu sekitar 40 menit. Durasi dari pos 5 ke pos 6 itu aku tempuh 30 menit. Kabutnya tebal banget, tapi anginnya sudah mulai slow. Nafasku tersengal-sengal. Aku nggak berani cepat-cepat. Berusaha selambat mungkin supaya nggak sakit kepala. Karena ya kalau kalian cepat, kalian akan sakit kepala, kalian akan mual-mual. Itu yang aku rasakan di Gunung Raung. Semangat! Ke sana lagi. Jadi jalurnya tuh zigzag ya, dia nggak langsung. Sebenarnya tidak ada yang terjadi pada tubuh, cuman kita tetap harus antisipasi. Jangan sampai tubuhnya terlanjur ngasih tahu dengan cara yang tidak enak. Jadi kita sebelum tubuh ngasih sinyal, kita harus sudah antisipasi. Madu. Dan nggak ada sampah sedikit pun yang tercecer. Sampah permen, sampah rokok, nggak ada sama sekali. Kalau kalian lihat, halo, menurut aku Gunung Fuji ini treknya masih enak banget. Dan dia itu ciri-ciri trek yang kalau buat turun itu enak gitu loh, langsung lompat-lompat, ces, ini enak banget. Dia itu ciri-ciri, dia itu batunya batu diam ya, bukan batu yang menggelinding. Seperti ini. Banyak yang turun, kemungkinan sih mereka tektok. Karena kalau mereka nginap, mereka nggak mungkin turunnya jam segini. Fight. No. Let's Hai. get it. Hai. Fighting Japanese samurai. Thank you, arigato. Aku nggak ngerti mereka ngomong apa. Pokoknya hai aja. Sebagai perbandingan, kalau gunung-gunung di Bali, kita akan dikasih jalur seperti itu ya, yang tidak kelihatan. Seperti ini, jadi kita harus meraba-raba, kita harus menerka-nerka jalur. Dan ini jalur yang sudah ditata dengan rapi. Lihat deh. Seperti ini. Konnichiwa. Halo.
Udah ditata kan? Kalau jalur sebenarnya gunung itu seperti ini, nggak ada jalannya. Slowly, slowly. Jalurnya masih sama, dan kalau kalian lihat batu dan pasirnya itu sedikit kemerahan warnanya. Ini ada pendaki yang botol minumnya terjatuh, nggak diambil, nggak dibawa pulang, tapi dibiarin digantung di sini. Siapa tahu yang punya akan balik lagi untuk ambil. Wah, view-nya kebuka. Cantik. Warnanya merah ya ternyata ya. Itu dia. Kebuka. Oh, cantik banget. Wah, jadi itu menurut teman aku itu bagian dari Gunung Fuji. Dan kalian kalau lihat itu, kebuka. Keren banget. Jadi tadi bis yang aku naiki itu memasuki hutan-hutan itu. Dan itu tuh merah. Kan lihat enggak? Dan informasi yang pernah aku baca, Gunung Fuji ini terakhir meletus hebat di tahun 1717. Dan meletusnya itu ada di bagian lambung dan akhirnya terciptalah kawah baru. Dia meletus bukan di puncaknya. Wow. Dan Gunung Fuji ini hasil dari letusan Gunung Purba di 100.000 tahun yang lalu, 7.000 tahun yang lalu. Nggak apa-apa. It's okay, nggak apa-apa. Dan orang Jepang percaya kalau Gunung Fuji ini tempat bersemayamnya Dewi Konohana Sakuya. Bener nggak ya? Dewi Konohana Sakewa. Ya, itulah. Oke, yuk. Semakin ke atas, dapat kebuka. Dan menurut Fatan, sunset di Jepang ini jam 7:30 malam. Dan matahari terbitnya itu jam 4 pagi. Seluruh Jepang senasional matahari terbit itu jam 4 pagi. That's why Jepang ini dijuluki sebagai negeri matahari terbit. Karena matahari terbitnya lebih awal datangnya. Itu pendaki dan sepertinya pos 7 penginapan aku. Dan dari pos 7 dari pos 7 untuk summit butuh waktu 3 jam. Kata Fatan kurang lebih treknya seperti ini. Indah banget. Anginnya. Kalian lihat nih, dan di sini nggak ada pohon yang bisa dipeluk, sama sekali nggak ada pohon. Jadi pohonnya cuma di sana aja. Sebenarnya ada ya, pos 1, 2, 3, 4, tapi di dalam hutan. Bis. Pos 1, 2, 3, 4. Itu hanya sekedar nama sih. Oh, cuma sekedar nama. Iya, tadi juga ada tulisannya, lihat jalan. Treknya mendekati pos 7
tanah merah. Lihat, merah. Dan kalian harus lihat, aku dikasih lautan awan. Keren banget. Ini kayak dinosaurus. Bentuknya kayak dinosaurus. Chill down. Jadi bukan cuman gunung-gunung yang ada di Indonesia ataupun di Bali yang kita itu mempercayai bahwa gunung itu tempat suci. Tapi orang Jepang juga percaya bahwa Gunung Fuji ini merupakan tempat suci di mana orang Jepang ini mempercayai ada dewi yang bersemayam di Gunung Fuji ini. Dewi itu bernama Dewi Konohana Sakuya. Jadi masyarakat Jepang percaya bahwa Dewi Konohana Sakuya tersebut yang bersemayam, mendiami, menguasai Gunung Fuji ini. Kita sudah memasuki jalur bebatuan. Jujur aku lebih suka jalur seperti ini, batu-batuan, ketimbang jalur pasir yang kayak gini. Jujur ini lebih berat sih. Halo. Cewek-cewek nih. Thank you. Kitsukete. Jadi mereka Nihongo atau Nihonjin. Mereka katanya TikTok 11 berarti mereka naik jam 8 pagi. Cuman katanya nggak sampai summit karena di pos 8 atau pos 9 katanya, lupa, itu hujan dan mereka capek katanya. Kalau dilihat sih memang bukan pendaki ya, cuman orang yang berlibur ke gunung, orang yang bertamasya ke gunung. Kelihatan dari sepatunya, saya pakai sepatu biasa gitu. Nah, Gunung Fuji ini udah biasa banget untuk dijadikan tempat hiburan atau tempat-tempat healing lah. Jadi bukan cuma pendaki aja yang mendatangi Gunung Fuji ini. Kalian harus tahu bahwa Gunung Fuji ini tidak dikelola oleh negara, tapi dikelola oleh perusahaan pribadi. Makanya di gunung ini tidak ada penjaga gunungnya gitu loh. Jadi ya udah gini aja, terserah kalian mau ngapain. Ya, 200 meter lagi pos 7. Pos 7 aku tempuh 1 jam dari pos 6 karena kita santai banget, video, foto sambil menikmati dan dingin banget. Ini aja bibirku kaku. Jalurnya sangat-sangat jelas. Kalaupun kalian nggak pakai guide, nggak pakai porter, mendaki mandiri nggak masalah karena jalurnya sejelas ini. Dan informasinya akurat. Akhirnya sampai di penginapan, maksudnya belum di puncak. Pos 7 1 jam 15 menit jarak dari pos 6 ke pos 7 ini cuma 1 kilo 20 meter. Ini view-nya. Jadi aku akan menginap di sini 1 malam dan besok
jam 2 pagi akan summit dan biaya untuk menginap di pos 7 ini satu orang 1,5 juta. Kita lagi registrasi, dibantu Mbak Ayu, dan kamar-kamarnya seperti itu. Wow, city light.